syukuri wa hadirin, kita masih diberi oleh Allah, masih dibangunkan oleh Allah, dan ini tentu menjadi amal soleh kita yang nanti insyaallah akan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Shalihin bab sabri, terkait dengan kesabaran, ketenangan dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 34, alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu di antara banyak tanda-tanda orang yang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra, orang yang senantiasa menginfakkan rezekinya di jalan Allah, baik itu dalam keadaan susah maupun senang, baik itu dalam keadaan sempit maupun luas. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Maka karena itu para hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan banyak bab yang menjelaskan tentang infak dan sedekah, tidak ada ceritanya orang yang kemudian sering bersedekah, sering infak, kemudian dia akan menjadi bangkrut. Karena Allah sudah menjanjikan para hadirin jamaah, orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah itu akan dilipat gandakan. Bagaikan pohon yang menjulang tinggi, kemudian tangganya itu menjadi berakar-akar, ya. Datangnya ranting dan sebagainya, itu gambaran orang yang berinfak. Insya Allah orang yang sedekah infak itu semakin banyak pula dilebihkan hartanya oleh Allah. Itu yang pertama para hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wal kadhimina al-ghayz, orang yang senantiasa menahan marah. Ini susah para hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau bukan orang-orang yang sudah terbiasa, orang-orang yang sudah terlatih, orang yang menahan amarah, orang yang diganggu orang lain, ya, kemudian dia bisa menahan amarahnya, emosinya, ini termasuk orang-orang yang luar biasa. Maka mari kita biasakan bahwa segala sesuatu itu ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi keyakinan kita pada hadirin jamaah rahimakumullah sebagai umat Islam, bahwa segala sekecil apapun perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah, dan sebaliknya demikian, sekecil apapun perbuatan buruk kita akan dibalas oleh Allah. Dan orang yang bisa menahan amarah ini para hadirin adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga para hadirin jamaah rahimakumullah, wal 'afina 'anil nas, tiang ingkang saged memaafkan pada sesama manusia. Nah, ini diatur pada hadirin, wis digarai, wis difitnah, wis di hal-hal yang buruk, tapi kita wal-'afina 'anil nas, wal-'afina 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan orang
Jamaah Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu ketika kita sudah mempunyai predikat takwa, di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan para hadirin jamaah alladzina wasari'u ila maghfiratin min rabbihim, cepat-cepat tersuruh kabeh. Jadi kita manusia ini disuruh Allah untuk bersegera. Ya, karena apa para hadirin? Umur manusia tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Maka Allah memanggil kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu. Beristighfar, sholat dan sebagainya. Seperti pagi hari ini para hadirin, istighfar, sering istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ketika manusia hamba Allah ini sering istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Karena surga yang luasnya antara langit dan bumi, jadi orang yang senantiasa beristighfar, minta ampun itu telah dijadikan oleh Allah. Ya, surga yang luasnya antara langit dan bumi. Tetapi hadirin jamaah Allah rahimahullah, meskipun luasnya antara langit dan bumi ini para hadirin, mu'iddatil muttaqin. Jadi hanya orang-orang yang memiliki predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, seperti kita yang hadir di masjid ini, muttaqin, orang-orang yang mempunyai predikat takwa. Nomor takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Yang lebih gampang, takwa itu adalah takut kepada Allah di mana kita berada, dengan posisi apapun kita, dengan jabatan apapun kita takut kepada Allah. Jadi seakan-akan di dalam diri kita itu ada orang yang senantiasa mengawasi. Itu takwa. Sehingga tidak ada cara ketika kita jabatan bupati, DPR, bagian kita korupsi tidak ada. Kalau orang yang dalam dirinya tertanam takwa, dia tidak akan mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, sesuatu yang bukan haknya. Itu takwa. Oleh karena itu para hadirin jamaah rahimahumullah, di dalam ayat yang lain Allah juga memfirmankan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah permohonan maaf dan anjurkan kebaikan dan abaikan orang-orang yang bodoh. Inilah para hadirin, pentingnya kita senantiasa sabar, senantiasa memaafkan orang lain meskipun orang itu memfitnah kita, mengolok-olok kita. Allah yuhibbul muhsinin, biarkan Allah yang membalasnya. Tidak perlu kita membalas di dunia, ya. Nah, sekarang ini kan lagi ramu-ramunya Pilpres nih, tahun 14 Februari 2004. Ini pasti ada dulu 1, 2, atau 3. Jangan sampai kita karena beda pilihan kemudian kita saling mengolok-olok, kemudian kita berpecah belah, memecah belah umat Islam. Nah ini yang bahaya. Ya mudah-mudahan pilihan pemimpin itu sesuai dengan rambu-rambu yang digariskan oleh Allah. Misalkan kita lihatlah pemimpin itu yang seiman. Kalau ketiganya itu tingkat keimanan dan kesolehannya, tentu kita kalau orang berkotak sudah tahu, sudah bisa memilih. Sekarang itu pemimpin ada tiga. Satu, seiman dengan kita, ya, seiman dengan kita. Yang kedua, memiliki sifat-sifat yang diberi Rasulullah SAW.
Kemarin kan sudah beberapa hari kemarin kan sudah debat, kita lihat nggak ya masing-masing profilnya, ya bagaimana kemudian ya cara menjawab, ya cara berkoordinasi orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat memilih pemimpin istiqomah. Kita lihat rekam jejaknya, kita lihat bagaimana terhadap orang Islam. Ya, karena 3 menit sampai 5 menit kita diberi suara itu kalau sekalian itu menentukan 5 tahun ke depan. Dan pilihan kita itu juga akan kita bertanggungjawabkan. Ya, di akhirat nanti jangan lupa. Ya, oleh karena itu bukan nasib bangsa ini ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh kita yang 3 menit dipilih suara, yang proses 5 tahun itu berjalan secara biasa demokrasi di Indonesia itu, karena pasti 5 tahun akan berpemilu. Kalau presiden 2 periode dan 10 tahun cukup, nanti presiden itu memang sudah biasa yang dilakukan kita di Indonesia. Nah, kalau begitu maka sifat sabar, sifat maaf harus kita kedepankan ketika kita beda pilihan. Kadang-kadang mohon maaf pada sekalian sudah sampai fanatik, kemudian disokoke ketika dulu oncoan, saya ini itu bahaya. Itu bahaya karena ada beda pilihan. Hadirin jamaah rahimahumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wal sayyi'atu udha'u billati hiya ahsan wa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak dapat disamakan kebaikan dengan kejahatan. Ibarat sekali tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik mendadak orang yang terjadi di antara kaum dengan dia permusuhan kembali bagikan sahabat karib yang saya sampaikan tadi. Dan tidak dapat melakukan kecuali orang yang sabar, dan tidak dapat mencapainya kecuali orang-orang yang mempunyai nasib yang baik atau untung besar. Inilah pada hari ini jamaah rahimahumullah, pentingnya orang yang mempunyai sifat sabar, sifat pemaaf, karena ini berat ya, dan harus bisa kita lakukan sebagai umat Islam. Bahkan di dalam sabda Rasulullah SAW beliau menjelaskan orang Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhai, qalat berkata sebuah Aisyah qala bersabda Rasulullah SAW, inna Allah lunak dan tenang. Jadi Allah itu sifatnya lunak dan tenang. Yuhibbul rifqa, suka cinta pada ketenangan. Fil amri kullihi, dalam setiap urusan. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Muslim dan Bukhari, muttafaqun alaihi. Jadi kata seorang hadirin, Allah itu cinta, punya sifat yang tenang, yang sabar, yang lunak, dan Allah cinta itu. Inna Allah ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah cinta atau bersama orang-orang yang berbuat sabar. Jadi kadang-kadang sifat manusia itu beda-beda. Misalnya orang dari pengajian begini nunggu standar suwi, terus cari gitu ya. Jadi sabar, kita sabar. Mungkin ustaznya macet dan sebagainya. Kadang-kadang kita panitia yang misalkan ngajak akbar gitu ya. Panitia yang was-was itu. Jamaahnya harus memakai. Panitia ini tak ada kotor, dan was-was gitu. Rasa ada semacam-macam. Ya. Di dalam sabda Rasulullah SAW yang selanjutnya para hadirin, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala
atau orang yang diharamkan oleh Allah masuk neraka. Tuharrimu ala kulli qaribin hayyin layyin sahidin. Neraka itu haram atas siapa yang lemah, yang ringan, tenang dan baik hati. Nah ini baru saja. Hayyinin, layyin, syahidin. Orang yang diharamkan oleh Allah dalam neraka itu adalah orang yang mempunyai sifat lemah, ringan, tenang, dan baik budi pekertinya. Inilah para hadirin jamaah rahimahumullah, sehingga kita sebagai hamba Allah ini, mari kita biasakan, ya, kita biasakan, kita belajar, kita senantiasa mempunyai sikap yang sabar, pemaaf, sehingga dalam situasi apapun kita tetap dapat mengendalikan diri kita. Dan orang-orang yang demikian itu yang luar biasa, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang karena itu para hadirin, di waktu yang mustajabah ini, ya, istiqomahan kita ini diuji oleh Allah. Apalagi doa-doa berpahala sholat sebelum sunnah qobliyah, ya, lebih berharga dari dunia dan isinya, istimewanya. Maka seperti kita ini, istiqomah itu yang berat, istiqomah itu yang berat. Karena ketika orang itu istiqomah dalam kebaikan, maka Allah bertanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan kepada hambanya. Allah akan menurunkan malaikat-malaikat ke bumi dan memberi kabar gembira. Allah takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannah. Jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan, berilah kabar gembira kepada mereka. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira bagi mereka, Allah telah menyediakan surga. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, yang telah disediakan oleh Allah. Demikianlah para hadirin jamaah rahimahumullah, sedikit kultum yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita sifat sabar, cinta, dan senantiasa memberi maaf, sehingga kita akan beroleh hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang mempunyai predikat mutakin. Demikian dari sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilillah wastaghfirul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacaran nih kak Reko. Jamaah guys, jamaah. Kita sukses. Oke. Jamaah. Mantap.